Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang prinsip efisien dan implementasi dalam pembelajaran. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri yaitu Deviani, yang kedua yaitu Julita Sari, yang ketiga Mimi Rauzah, yang keempat Renov Mulyawan, yang kelima Yulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prinsip efisien. Merupakan adalah proses pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya secara optimal, cermat dan tepat sehingga dapat mendapatkan hasil yang memadai. Jadi kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan dan menggunakan alat yang sederhana dan menggunakan biaya yang hemat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum. Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin yang harus kita pertimbangkan sebelum kita membuat atau mengembangkan kurikulum ini. Salah satunya adalah prinsip efisiensi. Apa maksudnya? Yang pertama, kita harus bisa atau perlu memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah secara optimal, cermat, tepat, sehingga hasil yang diperoleh nantinya memadai. Yang kedua, kurikulum yang kita kembangkan itu harus praktis, tidak sulit ya. Kemudian menggunakan alat-alat yang sederhana, mudah dilaksanakan, dan tentunya dengan biaya yang hemat. Jadi kalau kurikulum yang menuntut keahlian, kemudian menuntut keahlian atau peralatan yang khusus dengan biaya yang mahal, itu kurikulum yang tidak praktis dan sukar untuk kita laksanakan. Misal contoh dari segi dana yang di sekolah kan terbatas ya. Jadi dana yang terbatas yang harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Itu dari segi dana. Dari segi waktu, kita juga harus memikirkan waktu sekolah siswa di sekolah itu tersedia ya terbatas ya, tidak terlalu lama. Jadi harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan mata pelajaran dan bahan pelajaran yang diperlukan. Yang ketiga itu adalah sumber daya pendidikan yang ada di sekolah. Jadi ya tidak terlalu banyak juga, mungkin ada guru di sekolah itu tidak terlalu banyak. Kemudian dari segi mutu juga kita harus pertimbangkan. Nah, sehingga ya didaya gunakan secara efisien untuk melaksanakan proses pembelajaran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan lanjutkan contoh kasus. Yang pertama, ketika dalam pembelajaran terlalu memakan waktu dalam menyampaikan suatu materi sehingga membuat materi yang lain yang seharusnya sampai kepada peserta didik menjadi terhambat. Yang kedua, dana dan fasilitas yang tersedia tidak dipakai sesuai dengan porsinya, seperti mengeluarkan dana atau menyediakan fasilitas yang tidak begitu diperlukan. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lanjutkan presentasi dari teman saya. Implementasi prinsip efisiensi dalam pembelajaran mencakup 3 tahapan pokok, yaitu pertama itu ada pengembangan program. Pengembangan program itu contohnya perancangan program tahunan dan program semesteran BK, Prota dan Prosem. Itu akan dirancang pada awal tahun ajaran baru berdasarkan asesmen kebutuhan. Kedua, ada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran itu contohnya penyampaian materi yang fokus pada tujuan inti yang ingin dicapai, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan kreatif sehingga membuat siswa tertarik mengikuti pembelajaran tersebut melalui berbagai media, baik melalui video, poster, dan gambar pembelajaran.
Baik, yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Rano Mulyawan akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga mengenai evaluasi. Evaluasi dilakukan selama proses pelaksanaan kurikulum, baik itu tahunan, semesteran, dan bahkan harian sesuai dengan program yang sudah dirancang. Dalam bimbingan dan konseling sendiri, evaluasi dilaksanakan setiap dan setelah melakukan pelayanan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan dapat dipahami dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.